Yes, yes, yes. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Allah. Kita mau menyanyikan satu pujian yang berkata, bersama malaikat di surga. Pujian
Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus kami masih boleh bernafas, kami masih boleh beraktivitas. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kami untuk setiap hal anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita terhadap Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian yang berkata, ku naikkan syukurku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji dan meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Boleh ya sedikit, tadi kita mau buka masker kita mau kasih senyum yang terbaik untuk orang di kanan kiri kita. Katakan, kamu baik sekali, kamu luar biasa sekali. Berikan kata-kata yang membangun, berikan senyum yang belum pernah diberikan. Puji Tuhan, kita semua punya sahabat ya Bapak Ibu. Pasti punya sahabat ya, saya percaya Bapak Ibu masing-masing punya sahabat. Tapi terkadang sahabat bisa mengecewakan. Betul tidak? Betul. Tapi kita tahu bahwa kita punya satu sahabat yang gak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Siapa dia? Yesus. Kita mau angkat pujian yang berkata, Yesus kalau sahabat.
layak kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami Tuhan telah memuji Engkau. Kami Tuhan telah menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau disenangkan. Bahkan setiap kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami diberkati Tuhan lewat pujian, lewat kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan kami telah mendengar kesaksian yang ada lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat kesaksian hamba-Mu Tuhan kami dikuatkan. Kami Tuhan diteguhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini pun Tuhan Yesus Engkau pakai. Kemanapun Tuhan Engkau utus Tuhan kami percaya. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ini Bapak. Bapak yang baik, sebentar juga Tuhan lebih jauh Tuhan kami akan dikuatkan. Kami akan diteguhkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai pada pagi hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang Kau utus pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau pakai luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, itulah menjadi Tuhan kebutuhan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan. Kami akan duduk dengan tenang Tuhan, akan mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami bersehati Tuhan, kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba Tuhan merampas hati kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami Tuhan siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan atas anugerah Tuhan saya ada di tempat ini yang kalau nggak salah yang ketiga kali saya ibadah di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta seluruh staf pengembalaan yang dengan sukacita memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Allah pada saat ini. Mungkin kembali saya memperkenalkan diri. Kenapa saya harus memperkenalkan diri kembali? Karena saya orang bukan terkenal, maka harus rajin memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Marlen Ginting. Saya melayani satu desa namanya Desa Babat, Kecamatan Belukal, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Mempunyai satu istri. Ustadz aja satu istri, apalagi saya. Makanya saya luar biasa. Saya paling diberkati seluruh hamba Tuhan Sumatera Selatan. Karena pendeta-pendeta sini paling ada emasnya kecil. Saya punya mutiara 65 kilo. Kenapa? Mutiara orang sudah dikasih paling disimpan di pagar. Saya bisa disuruh masak, bisa disuruh melayani. Karena nama istri saya adalah mutiara. Sudah ada 3. 1, puji Tuhan, sudah selesai bulan lalu escape nurse SDR. Itu semua anugerah Tuhan. Dan yang kedua, satu-satunya cowok tahun depan juga sudah selesai S1. Dan yang ketiga, boneka saya baru kelas 5 SD. Puji Tuhan sudah kasih. Itu sekedar perkenalan. Sebab pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Steve Jobsnya jangan nanti siapa itu? Hei. Makanya lebih baik saya sebutkan nama saya itu Pendeta Marlen gitu. Jangan hei nanti repot kita kan gitu. Nah, puji Tuhan sudah kasih kita. Karena saya sudah kasih kalau khotbah lama sekali, makanya untuk menghemat waktu mari kita buka Bilangan pasal yang ke-21. Maaf, Bilangan 11 ayat 23. Bilangan pasal 11 ayat 23. Bilangan pasal 11 ayat 23. Saya memang suka guyon di jemaat. Kalau di sana saya bilang ritual kita setiap bacaan pertama itu berdiri. Saya tidak tahu di tempat ini, tapi saya mau ritual Palembang, saya bawa ke sini. Amin. Silakan berdiri. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 23 yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masa dan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi
ini ketika bangsa Israel itu mulai bersungut-sungut Tuhan, Musa, kami mau makan daging, kami tidak mau hanya makan selalu mana, bosan kami. Lalu saudara kasih Musa, kalau engkau tidak kasih kami makan daging, lebih baik pulangkan kami ke Mesir, kami rindu makan daging. Lalu saudara Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak kuat. Lebih baik hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan daripada saya menghadapi umat yang keras kepala. Lalu saudara kasih, datanglah firman Allah berkata, Musa, engkau akan melihat apakah firmanku jadi kepadamu atau tidak. Engkau akan melihat, engkau akan menyaksikan apakah firmanku jadi kepadamu atau tidak. Saudara kekasih, itu sebabnya judul atau tema pada saat begini, meyakini janji Allah. Ketika kita meyakini demikian juga Musa, saudara kekasih, adalah rencana Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adalah Allah berkata, aku yang membawa engkau menuju ke tanah Mesir. Aku akan menjaga engkau, akan melindungi engkau, akan memberkati engkau, akan mencukupkan kebutuhanmu, akan senantiasa melindungi setiap langkah hidupmu, memberikan kesehatanmu. Itu yang berjanji adalah siapa? Tuhan. Tetapi perjalanannya sering kasih, mereka menderita, mereka susah menurut mereka. Lalu apa terjadi? Rencana Allah. Tapi dalam proses ini Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup mereka. Mereka senantiasa sudah melihat kuasa Allah. Ketika mereka menyeberangi laut kosong, mereka sudah melihat mujizat Allah. Ketika mereka senantiasa menghadapi begitu masalah, Allah juga turut berperan menggantikan mereka. Allah berkata, percayakah engkau terhadap janjiku? Sedikit kesaksian sudah dikasih. Sebelum saya memulai pelayanan penginjilan kepada kaum muslim, kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya punya jemaat habis semuanya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati jemaat ini. Begitu diberkati pasti kabur, bukan pindah gereja. Makanya saya bilang kemarin di Bogor jemaat itu sudah diberkati, ada 5 keluarga pergi ke Medan. Maka saya bilang, saya punya sama jemaat, menyesal saya berdoa kepada kamu supaya kamu diberkati oleh Tuhan, karena kamu kan pindah kan gitu. Tapi saya berpikir, Tuhan, egois sekali saya ini, supaya tetap miskin jemaat, supaya tetap bersama saya. Lalu sudah ikut satu ketika diberkati mereka semua, Pak Pendeta, kami akan pindah buka usaha di Bogor, di Medan, kami akan buka usaha di Jambi, di mana-mana. Sudah kasih. Lalu singkat cerita, puji Tuhan, tinggal gembala suami istri. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Sudah Tuhan, saya akan pindah dari tempat ini. Tak mungkin di sini yang berguru seperti Pak Cis semua akan dibenarkan. Mustahil itu. Pikiran saya, walaupun mereka terima akan Tuhan, akan senantiasa rumah saya akan rata dengan tanah. Karena kami tinggal 99,9% penduduk asli Palembang. Kami bukan di transmigrasi, bukan lingkungan orang Jawa. 99,9% Palembang. Kalau dulu sudah dikasih guru-guru itu biasa. Pertama kami datang situ tahun 97, itu selamat datang, mayat di rumah 3 depan rumah. Biasa dulu. Di samping mayat itu sudah dikasih, itu semua tempat lokalisasi. Makanya ketika perempuan akan tuh, oh tante, mana om? Ada. Lalu sudah dikasih, oh mau tak jadi saya istri kedua? Boleh. Saya istri ketiga? Boleh. Saya ketiga 4? Boleh. Kamu berjejer dulu. Maka saya dikasih, puji Tuhan, setelah itu saya diangkat penasehat preman dan bos Germo Kabupaten paling sampai hari ini. Begini-gini penasehat luar biasa. Begini-gini sudah dikasih, kalau kumpul preman bisa 3-4 orang di rumah. Makanya sudah dikasih ketika orang mau tolong di situ, jangan itu mereka, kita punya penasehat. Tapi puji Tuhan
jangan saudara kasih otak lo saudara kemana-mana saudara. Saya tidak artinya hanya menasihati mereka. Saya bilang, jemaat, jangan otakmu kemana-mana kalau saya berkumpul dengan mereka. Memang saya orangnya memang orangnya begitu sering kasih sedikit. Lalu apa yang terjadi sering kasih? Setelah itu tidak mungkin. Lalu sering kasih satu ketika datang waktu itu muridnya Om Paul juga yang memperkenalkan saya dengan Om Paul, beliau yang bilang begini, ayo Pak kita menginjil. Ini Ustaz ini kurang stres atau kurang obat atau salah obat atau habis obat. Saya bilang, kamu sehabis obat. Saya tanya itu, memang harus saya belak-belakan. Kamu ini benar tak stres atau was atau bagaimana kamu? Sebentar kamu menginjil saya selesai, istri saya, anak saya, kalau saya sendiri tidak masalah. Nah begini, waktu itu sama Mr. Lee, bapak rohani mereka bapak rohani, Mr. Lee ini adik kedua saya, makanya harus dengar itu harus panggil Pak D harusnya sama saya. Kan begini, sudah kita, saya panggil mereka yang kira-kira tokoh-tokoh di situ. Dalam rumah ada kamu datang aja, ada Ustaz itu supaya kita dapat hidayah. Jangan lagi kamu nakal terus banyak tingkah kau itu. Lalu apa terjadi? Sering singkat cerita mulai sampaikan tausiah oleh Ustaz ini 2 jam ada kamar mandi. Siap. Kita berupaya ngapain kamar mandi ini? Apa ini? Apa mandi kemang? Ada apa saja? Bukan mandi kemang. Kita sikoh dia. Kita baptis malam itu 13 orang. Lalu saya mulai bingung. Oh Pak Pendeta ini bagaimana kamu sudah dibaptis? Kamu jadikan apa ini? Mau dibawa kemana? Lalu saya bilang, saya sampaikan, lalu diperkenalkan saya dengan Bapak Kepala sini, ke Bapak Kepala ini, saya sudah telepon belum kenal. Lalu saya bilang begini, datang ke Lampung belajar. Saya bilang, kau tunggu saya akan bertapa, begitu saya sakti akan pulang menemui kamu. 10 hari Hotel The Green sama Bapak Kepala. Puji Tuhan waktu karena habis jemaat waktu itu Bapak Kepala sponsori saya untuk datang naik kereta api. Makanya kenapa Bapak Kepala sponsori? Karena jemaatnya juga terbeban. Bukan memuji saudara, tapi itu yang saudara lakukan. Kecil-kecil Sukapura terjadi ledakan Injil lewat Sukapura. Terima kasih. Tadi saya pandang wajah saudara. Ini bertembus nasional Sukapura. Itu sudah kasih. Saya berpikir Sukapura kecil tapi ledakannya luar biasa. Ini jangan-jangan nuklir Sukapura. Makanya lebih semangat, lebih semangat dukung Bapak Gembala. Saya malu dengan Pak. Ketika kami berangkat ke Papua, ia semangat sekali. Kita masih muda sudah mulai sakit encok pegelino. Ia semangat terus. Karena mulai ibadah jam 2 sampai jam 9 malam. Lari terus. Bapak Gembala jangan karena komunis pertama dipikul ini repot. Tapi kita yang dipikul dia sehat-sehat sampai hari ini. Puji Tuhan semua. Itu sebesar saya mau sampaikan. Ketika itu lalu apa yang terjadi? Tidak mungkin Tuhan katakan kamu akan lihat firman kau jadi ataupun tidak. Maka apa yang terjadi? Begitu disampaikan itu yang tidak mungkin bagi saya. Orang situ terima Tuhan. Puji Tuhan. Malam itu juga 13 orang dibaptis. Itulah sehingga bakal saya menginjil ke bawah kera. Lalu saya bilang sama istri, sini kenapa? Hari ini kita bertobat. Saudara kasih kita lucu rasanya, saya bertobat. Saya bisa tes saudara sudah bertobat atau tidak pada saat ini. Mau dites? Kita bertobat, kita pulang meyakini janji Allah. Tidak percaya akan janji Allah, tidak percaya akan mujizat Allah. Bertobat kita hari ini, puasa kami 3 hari 3 malam. Kami ujung-ujungnya apapun itu puasa. Karena kami tahu bukan boleh, tetapi tidak boleh. Makanya sedikit-sedikit kami kalau ada, mari kita duduk di bawah. Bukan boleh boleh. Tapi karena Tuhan yang itu sebab sudah dikasih. Apa dikatakan ini? Sekarang Musa, kamu akan lihat janjiku jadi kepadamu. Lalu apa yang terjadi sebagai kasih setelah itu?
sudah mulai berdoa, saya mulai berpikir Tuhan tidak lagi kirim orang Kristen, kirim orang Batak supaya karena orang Batak itu notabene Kristen akan senantiasa menjadi jemaat. Tetapi Tuhan, ini 250.000 kabupaten ini Tuhan sudah kirimkan untuk menjadi jemaat. Itu berubah cara berpikir kita. Karena saya tidak percaya tuayan semakin hari semakin nyata di depan. Itu sebab sering dikatakan di sini, ketika kita meyakini janji Tuhan, ketika bangsa Israel itu hampir 1 juta berangkat dari tanah Mesir, tetapi finish di Kanaan hanya 2 orang, Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun. Firman itu sama-sama datang kepada mereka, sama-sama mereka nikmati firman itu, sama-sama mereka melihat kuasa itu. Tetapi dalam perjalanan iman mereka mulai ragu akan Tuhan, tidak lagi senantiasa meyakini akan Allah, meyakini firman Allah, sehingga Allah berkata demikian, jadilah seperti imanmu yang engkau percayai. Lalu ketika senantiasa kita yakin dan percaya, kita yakini firman Allah, maka itu akan jadi bagi hidup kita. Luar biasa Tuhan kita, amin. Tepuk tangan ke Tuhan. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Itu sebab di sini sudah kekasih, saya ketika satu contoh di dalam Alkitab. Satu ketika Nabi Elia kelaparan, dia ada di pinggir sungai Kerit. Sungai karena dikejar-kejar oleh Isabel, istri Ahab yang senantiasa pendukung, sponsor, donatur Nabi-Nabi Baal. Lalu apa yang terjadi sering kekasih dalam hal ini? Ketika ada senantiasa sudah dibuat senantiasa dibunuh sebuah pendukung itu Nabi Baal, Isabel sakit hati, cari Elia, bunuh dia. Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan? Firman Allah datang, Elia, ya Tuhan, ngapain kau di situ? Aku takut Tuhan. Lalu sering kasih, engkau pergi ke Sarpat. Di situ kau akan temui seorang ibu janda. Lalu sering kasih pertanyaan saya, kenapa lapar ditemui seorang ibu janda, miskin lagi, tidak punya apa-apa lagi? Kenapa Tuhan harus suruh dia temui janda Sarpat? Kenapa tidak orang kaya? Kenapa mesti Sukapura jemaatnya kecil? Kenapa tidak gereja yang besar? Kan begitu. Banyak gereja besar, tapi Tuhan pilih Sukapura karena hati, amin. Bukan karena saudara kaya atau hebat, hati. Visi gembala saudara tangkap itu. Lalu apa yang terjadi? Begitu mereka sampai, lalu sudah dia pergi. Elia pertama percaya janji Tuhan. Dia melangkah, dia berjalan, saya berjalan ke situ karena Tuhan yang suruh. Lalu ketemu sama ibu janda lagi. Pertanyaan demikian, ibu, buat saya makanan, berikan saya roti. Tapi apa jawab ibu ini? Tidak ada roti bagi saya, tinggal segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, tinggal sedikit. Setelah itu saya akan masak, lalu kami akan inna ilahi roji'un. Tapi ke Elia bilang, Tuhan katakan, ini Tuhan yang suruh, bukan saya. Ibu buat. Kalau seandainya senantiasa saya di sana gigit datang kepada jemaat begitu, mungkin jemaat egois kan, pendeta tidak ada kasih, tidak ada kasih, egois kan, tinggal sedikit dia minta lagi. Subhanallah, kasihan. Pasti sudah dikasih, kamu pendeta apa ini dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, yang ada di Palembang, tidak ada di Sukabumi. Makanya Eva dulu. Tapi puji Tuhan, yang ada di sana sini ada tapi. Lalu apa terjadi sudah kasih? Saya hari berpikir terus merenungkan, kenapa Tuhan kasih Elia suruh temui janda Sarpat yang miskin, yang tidak punya apa, tinggal sedikit. Lalu apa yang terjadi sedikit kasih? Tetapi setelah jadi yang saya tarik, karena seorang janda ini berkata demikian, karena Tuhan yang suruh, apapun itu, pahit pun itu, saya lakukan karena Tuhan yang suruh. Ketika dia lakukan, dia buat mobil. Mungkin saya pikir ini, saya kasih tahu sebenarnya, kerja buat Tuhan selalu manis, walau gembala egois. Mungkin begitulah pikirnya.
tetapi saya kerjakan karena firman Tuhan. Mungkin begitu, tetapi apa yang terjadi? Begitu dia ambil tepung dalam segenggam itu, lalu dia masak dan dia bunyi, firman Allah berkata, sampai musim menuai tidak berkurang. Amin. Janji Tuhan, ketika kita meyakini janji Tuhan, maka kita akan melihat janji Allah itu nyata bagi kita, kuasa. Ketika kita senantiasa meyakini janji Allah, Allah katakan jadilah seperti yang engkau percayai, jadilah seperti imanmu. Kalau sekian puluh tahun saya melayani situ, saya bilang tidak mungkin. Tuhan katakan goblok, kau akan lihat firmanku. Saya bilang begini, saya suka bikin kaca. Kalau sudah di tempat saya nanti, kalau Bapak Gembala, kaca itu hampir 1,5 meter di depan begini. Sedikit seperti orang gila. Goblok, saya tuduh, saya kan ada kaca. Percaya tak kau firman Tuhan? Lalu sadar sendiri. Makanya sekarang ragu-ragu, lihat kaca, lihat dirimu di situ. Jangan lihat orang lain. Kita sudah ini percaya tak ini? Jangan kita datang kepada situ. Maka satu ketika bulan September tadi bersama Bapak Gembala ke Papua, seorang begini buta, sudah hampir puluhan tahun. Yang jelas dia disebut, saya lupa, puluhan tahun. Saya sedikit agak memang begitu sering kasih. Sebentar kalau sudah berdoakan, itu juga pertanyaan saya. Bapak, percaya dah Tuhan sang tolong kau. Percaya. Kalau tidak pernah saya berdoa sebulan, banyak lagi Gembala GSJ di sini. Bapak berdoa ngomong begitu katanya. Ya begitu. Apa yang saya capek-capek berdoa orang tidak percaya? Apa? Ya percaya. Saya tanya. Pertanyaan saya yang sama 10 tahun. Percaya tak Bapak? Ketika saya doakan, bukan percaya tak Bapak? Tuhan sanggup menolong engkau. Jangan nanti dia pikir ini pendeta dari Palembang lebih sakti kan gitu. Jangan nanti dia pikir saya gitu kan gitu. Itu pasti salah dan tidak akan dapat apa-apa. Percayakah engkau Tuhan sanggup menolong engkau? Tuhan sanggup menolong. Percaya. Doa saya singkat. Dalam nama Yesus jadilah seperti imanmu. Terima kasih Bu, kita pulang. Saya lapar saya. Ya. Puji Tuhan, waktu kita mau berangkat ke Wabenau, lagi di mana? Di bandara. Kemana? Ke Wamena. Tadi mana sudah? Puji Tuhan. Bapak yang Bapak doakan kemarin itu dia bilang begini. Datang dia kan tinggal sama adiknya karena istrinya sudah ada lagi. Ngapain kau di situ? Kakak sudah melihat kan? Nanti lihat pengerja yang sendiri dari orang Papua kan gaya ngomongnya begitu. Kakak sudah lihat kan? Langsung tahu dia. Sudah. Aku kata iya, aku tanya kau kenapa kau di situ lihat dia saya. Lalu sudah dia bilang gini, kau mencoba kan? Kakak sudah lihat. Yang sebanyak kali kau ngomong, kita mau ke kamar mandi dulu. Jalan kaki biasa ditutup. Jadi kasih. Bukan kita nih. Ketika dia percaya janji Allah, amin. Ketika dia percaya janji Allah, katakan sudah kekasih, maka dia akan melihat kuasa Allah, akan melihat lawatan Allah, akan melihat mujizat itu nyata, bukan bagi orang lain. Maka saya sering menyanyi begini. Mampirlah dengar doaku, jangan jalanku, orang lain kau hampiri. Sambung sendiri. Dia sering kasih puji hanya untuk orang lain. Tuhan kita sama dong. Amin. Sama Tuhan kita, Yesus. Tapi orang lain disembuhkan juga tidak. Maka saya ngomong sama mereka, teman-teman, kalau orang lain mungkin saya tahu saudara, saya puji Tuhan. Saya Tuhan kasih kesempatan hidup yang ke-6. Kalau orang kesempatan hidup yang kedua biasa. Makanya sering kasih saya bilang sama mereka, apalagi yang saya takutkan? Kalau sudah mati dari dulu. Terakhir, menurut dokter tidak ada harapan hidup di Palembang. Kita potong ususnya Pak, ya 50-50. Usus saya udah kayak bisul semua. 2019 saya sudah
bekerja sama dengan Om, saya sudah menjadi anak buah Om. Apa yang terjadi? Maaf kata, BAB darah semua. Lalu sudah kekasih, wajah saya seperti orang sudah meninggal 3 hari. Memang saya hitam, tapi tidak sehitam itu. Nanti saudara bilang, lu memang hitam. Iya, memang saya hitam, tapi hitam yang sekarang ini dengan hitam yang seperti sakit itu, kalau sudah ketika saya naik travel jangan mati di travel sehari. Nanti orang tak mau lagi naik karena hantu bapak ada di sini. Untung sudah kasih saya ingat lagu Ayu Ting, sakitnya tuh di sini di dalam hati. Sakit memang. Karena di bandara saya ditinggalin, tak mau diangkat. Lalu saya bilang gini, udah, datang travel lagi, tolong aku. Mahdi tidak betul. Kalau bikin segelnya sih saya teket pakai materai. Lalu diangkat sudah kasih. Saya bilang sama istri, ada duit untuk berobat. Karena BPJS kita puji Tuhan sudah nunggak 1,5 tahun. Lapor sama Om Gembala, Bapak Gembala sini, tak malu. Mana kamu punya iman? Kan begitu. Kan ujung-ujungnya kan begitu. Karena lagi awal kan begitu. Lebih baik aku sebut daripada dapat enggak, tapi saya dimarahin kan begitu. Lalu apa terjadi? Terima kasih. Ada 10.000. Kalau dibilang tidak ada, bohong. Ada tapi 10.000. Sehingga kita datang jemaat, aku tahu Om butuh ini, dikasih puji Tuhan berkat waktu berobat ke Palembang. Itulah dibilang ususnya harus dipotong. Kalau saya bilang mungkin lebih 50%, tidak ada usus lagi saya. Saya berpikir, puji Tuhan, istri saya bantu dalam doa ini supaya Tuhan tolong. Saya bilang, sampai saya tidak mau mati di rumah sakit, saya mau mati di rumah, kita balik ke rumah. Lalu saya dikasih posting dalam Facebook, tapi biasa dunia maya sekarang. Ada 2 pengertian. Facebook minta belas kasihan atau minta doa. Saya bilang kan begitu. Saya bilang jangan sampai minta belas kasihan. Itu tanya istri saya, mas saya ini udah mau mati pun masih guyon. Lalu apa tadi sering kasih datang dari Malaysia, ke sini. Setelah langsung dikirim tiket berangkat ke Malaka. Maka sampai hari ini ada obat kartu berobat di Malaka. Lalu apa terjadi ketika sampai di situ didoakan dulu masuk rumah sakit. Saya ingat sahabat saya, Dr. Chokin Tek bilang begini. Menurut penyakit bapak duduk pun tidak sanggup. Duduk pun tidak bisa, harus logikanya. Tapi bapak bisa pikul ransel. Ini ada apa ini? Bapak tanya, dokter tanya saya, berarti dokter belajar sama saya. Saya bilang lagi gini. Lalu setelah itu singkat cerita, dibelahlah perut saya di dalam, baru didempul, baru dijahit. Puji Tuhan, dokter bilang tidak ada harapan, tapi puji Tuhan, Tuhan bilang yang mati pun bisa bangkit. Kecil, khusus, kecil kata Tuhan. Ada apa-apanya itu? Dia menciptakan, kau menciptakan. Apalagi cuma kamu punya usus. Kecil sekali itu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Itu sebabnya sering kekasih. Ketika kita melihat ini, bagaimana supaya kita senantiasa selalu yakin akan janji Allah. Meyakini janji Allah itu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menikmati janji Allah itu? Yakin akan janji Allah. Aku yakin. Itu semuanya satu ketika. Contoh lagi, saya memang terlalu banyak kesaksian karena hidup saya penuh kena anugerah. Amin. Satu jemaat pemuda kita waktu itu, dia berkata, dia menangis, dia sambil bawa sepatu. Kenapa kamu? Saya baru menghadap bupati di Bali. Waktu itu posisinya sekcam. Satu-satunya pejabat di daerah itu Kristen hanya dia. Lalu dia bilang, kau mau jadi camat? Ya maulah Pak. Kau masuk Muslim, kawin sama orang sini, bulan depan kau jadi camat. Sudah ketawaran luar biasa. Dia datang, kepingin tapi takut, kepingin tapi takut. Ibaratnya saudara seperti maju mundur, maju kenapa mundur? Saya bilang begini sama dia. Nanti suatu saat kita, kalau ada waktu saya hadirkan dia. Percayakah engkau Tuhan sanggup mengangkat engkau jadi camat? Percaya.
percaya sampai puluhan kali, sampai dia menangis. Lalu singkat cerita saudara kasihkan itu berdoa. Setelah itu 3 bulan kemudian camat kami bermasalah, langsung dilantik dia jadi camat. Ya. Lalu mamanya bilang, tolong dia pindahkan ke Medan karena tidak ada kawan. Singkat cerita pindah, menikah dia. Sudah 5 tahun nikah tidak punya anak. Dokter bilang tidak bisa punya anak. Lalu apa terjadi? Dipanggil. Dia majelis GKPI. Lalu saya bilang begini, Amang Padika, tolong datang ke sini, doakan dulu seperti waktu jadi camat. Saya bilang, ibu punya pendeta enggak? Ada. Sama aja. Ibu majelis, iya, doakan aja sama aja. Tidak, ongkos aman. Langsung semangat pendeta kalau bilang ongkos aman, cepat datangnya. Ongkos keluarga aman, karena posisi di Medan. Memang mau pulang, ayah mampir tambah 1 malam itu aja. Lalu apa yang terjadi kasih? Saya akan doakan lagi. Tahun depan, saya bilang, kalau kamu percaya tahun depan kamu punya anak. Lalu apa terjadi? Satu ketika saya berjalan, ada apa? Puji Tuhan, istriku hamil. Ini ada stres ada. Kalau istriku hamil, kok pamer sama saya? Saya lupa masalah itu. Lupa, jujur aja lupa saya. Lalu saya kasih, kan orang Batak kan biasa kalau ngomong istrinya hamil kan lucu. Saya lupa, kalau istrimu hamil kok pamer? Kenapa rupanya? Saya bilang, begini Bu. Maaf, saya tidak mau. Tahun depan istrinya melahirkan. Mandul. Tuhan kita ajar, kan? Tuhan kita ajar. Kita sanggup melakukan segala sesuatu. Makanya satu ketika Daud berkata, dia lihat peperangan terjadi antara Israel dan Filistin. Pada saat itu apa terjadi? Semua ketakutan, apalagi Goliat besar. Siapa di antara bangsa Israel maju? Lalu sudah kasih orang Korea Utara bilang totopore. Aku tidak tahu bahasa Indonesianya. Korea Utara itu totopore. Bapak Gembala yang bisa terjemahkan karena dia tahu bahasa Korea. Lalu apa yang terjadi sedikit kasih? Datang Daud yang berkata, siapa yang berani menantang barisan dari Allah yang maha tinggi? Itu senantiasa saudara kasih, itu yang menjadi pedoman hidup saya. Selalu dalam lain, siapa yang berani menantang barisan Allah yang maha tinggi? Kita berkata demikian, saya umat Tuhan, saya akan dibela Tuhan, saya akan dijaga Tuhan. Iya benar. Pertanyaannya, masihkah saudara dalam barisan Allah? Itu, saya bilang cuma begini. Tuhan pasti tolong begini. Pertanyaannya, kau barisan Allah dah? Kenapa saudara kasih? Karena dia selalu seakan-akan lebih rohani dari pendetanya. Kesal juga saudara, kan begitu. Masa kalah iman kau dan Imam Musa bilang begitu, saya goyang begitu. Karena saudara kenapa? Ibadahnya perjamuan Paskah dan Natal aja. Lalu mohon baik kita. Lalu saya bilang begini. Lalu coba kita nyanyi dulu. Saya tidak tahu beliau ini tukang judi. Segala puji syukur, segala puji syukur. Kalau kau ke surga, saya bilang begini. Kalau kau ke surga, mereka lihat, Tuhan, lain dia punya tepuk tangan, asik, mereka ke neraka dia. Tepuk tangannya belum lulus, karena dia asal begini, sudah kali lama-lama, gini. Tapi di sini tidak ada. Luar biasa, Singapura ada yang begitu. Yang ada di Palembang. Tapi melihat wajah saudara, ada ciri-ciri sebagian. Lalu ini saya sampaikan kepada dia. Maka itu saya luar biasa dekat. Waktu itu dia agen babi hutan. Kirim ke Jakarta minimal 3 ton satu minggu. Kemana Pak Kondak kebaktian? Isbok ngirim. Tuhan miskinkan dia. Coba kali nanti. Satu saat kali Bapak Kepala lihat situ, saya tunjukin orang. Minggu tadi, apa katanya sama istri saya? Tante, sekarang kami sudah miskin, puji Tuhan. Motor pun ada lagi.
Dulu tanah di Palembang sudah dibeli, mobil sudah 2, sudah dikasih anak-anak kuliah. Selalu kalau tidak kirim daging, arisan. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang itu dia begitu, kalau Tuhan miskinkan dia, miskin. Kalau saudara tidak mau miskin, setia kepada Tuhan. Jangan macam-macam sama Tuhan. Miskin. Halo, mau diberkati? Setia kepada Tuhan. Jangan sudah kasih macam-macam. Di mana? Kita lagi sibuk. Rohani sekali kadang-kadang. Tapi tepuk tangannya aja tidak lurus. Makanya tadi sekali lagi dulu saya baptisme, saya mulai lirik. Adakah yang tidak betah di surga dengan tepuk tangan yang aneh-aneh? Yang ada di Palembang. Suatu sering kasih sampai itu Bapak jam berapa ini? Oh, karena saya juga harus pulang hari ini. Soalnya siang saya harus berangkat. Ya, puji Tuhan. Itu sebab satu hal yang kita pelajari. Mari kita senantiasa yakin akan janji Allah. Allah senantiasa kita sama yang berjanji. Dia yang berkata kepada manusia, begini, kamu kesana, saya akan sertai, saya akan jaga kamu, saya akan lindungi, akan berkati. Yang berkata itu Allah sendiri. Kalau Allah yang sendiri yang berkata kepada kita, kita senantiasa, kita ciptanya tinggal. Ini aku Tuhan, aku melangkah dengan iman, aku percaya akan janjimu Tuhan. Itu tugas kita, gampang sebenarnya. Tapi kita bikin ribet seluruh hidup ini. Mari kita senantiasa semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Amin. Yakin akan janji Tuhan, apapun persoalanmu, apapun bebanmu, yakin Tuhan. 34.000 dong gaji Tuhan. Ditambah 365 kali dalam Alkitab katanya jangan takut. 1 tahun berapa hari? 365. Kalau Alkitab 365 kali tercatat, berarti kalau ibarat obat tadi setiap hari Tuhan kali jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin. Lalu kita takut, Tuhan bagaimana ini Presiden Jokowi bilang 2023 itu sulit sekali. Benar, dunia memang sulit. Di tempat saya 90% lebih kerjaannya adalah pendekar. Kalau saudara pendekar, bagaimana setelah habis pendekar? Dia hidup oleh jadi pendekar, penderes karet. Pak Ustadz sambil melayani itu beres karet. Saya tanya-tanya dia, berapa dapat Pak 1 bulan? Kalau full saya kerja, kecuali hari Minggu itu pun kerja beres setengah. Ini kan dia ngomong, ini orang dapatlah 2 juta. Mulai kerja jam 6 sampai jam 5 sore. Makanya kalau kita pun telepon susah masuk, kenapa? Dia lagi beraksi. Kalau dia silakan begini. Kalau dia kenapa 7 tahun saya pendekar? Lalu apa dari justifikasi? Karena ada orang dari sekarang saya, berapa kau dapat minggu ini? Semua saya beres 6 hari dapat 150.000. Kalau bagi 2, dia cuma 75.000. Oke lah, saya akan tunjukkan kasih, jangan diambil, ambil 20.000. Rasanya bagi 2. Sulitnya minta ampun. Tapi saya bilang sama jemaat Tuhan, kalau engkau percaya janji Tuhan, Tuhan pasti berkati. Amin. Di dalam kesulitan kamu akan lihat janji Tuhan. Di dalam kesulitan kamu akan lihat mujizat Tuhan. Kalau mulus semua, bagaimana kamu bisa lihat janji Tuhan? Sedikit satu kesaksian lagi. Sebelum anak saya kuliah, saya sudah persiapkan semua. Tanam jeruk di Medan, investasi ratusan juta. Saya beli tanah di Palembang, ada berapa pabrik. Dan saya pun begini-gini orang kaya loh itu. Banyak investasi. Begitu nanti anakku kuliah akan kujual semua, aku santai. Begitu dia masuk kuliah, ketawarkanlah tanahku dia semua. Puji Tuhan, 1 pun gak laku sampai hari ini. Gak
laku satu pun sampai hari ini. Kalau tanah orang lain, saya punya kebun itu 3,5 hektar. Harganya biasanya 250 juta. Kujual itu 100 juta. Sampai hari ini tidak laku. Di bawah standar udah laku. Tuhan katakan, buat kau susah supaya kau bergantung kepada aku. Puji Tuhan. Lalu anakku bilang, Pak, uang kuliah berapa? 18 juta semua uang kos. Nah, ini nomor ATM ku, kau cek dulu. Padahal ada SMS BI kan tahu. Puji Tuhan, Pak, ada 200.000. Kapan terakhir? Nah, hari ini bayar uang kuliah. Hari ini jam 1. Bahkan jam berapa? Jam 5. Oh, masih bayar. Apa itu, Pak? Seakan-akan punya iman, tapi gemetar di dalam. Kalau enggak, dia perawat kan? Lalu apa tadi saya dikasih? Jam 4 tiba-tiba titik di HP. Apa? 20 juta. Pengirim tidak jelas. Langsung jam 4:30 kami bayar. Untuk ada waktu setengah jam lagi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sudah 20 juta. Saking stresnya tadi saya nak kita hiburan, kita cari makan yang paling enak. Itu saksi. Kenapa? Supaya kita tidak bergantung pada kekuatan. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, saya sudah setia, saya sudah ini itu dan lain sebagainya. Tetapi banyak masalah. Mengajar kita dalam bahasa Ibrani katakan supaya engkau epiginosko akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Itu tujuan. Mari kita meyakini janji Allah. Sebab berapa masalahmu apapun itu, kau datang kepada Tuhan, yakin janji Allah, Tuhan akan menolong kau. Coba kita angkat berkata hujan berkata, doa Yabes, kiranya engkau berkati aku dengan melimpah-limpah. Saya undang kita bagi berdiri semuanya sambil kita nyanyikan renungkan pujian ini. Kalau dalam ayat ini mengatakan Yabes berdoa, lalu Tuhan mendengarkan doa. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan bahkan sehingga dia berkata, kiranya tanganku selalu menjaga
nolong aku. Dengan penuh iman dia percaya kepada Tuhan, lalu dia datang kepada Tuhan, dan ayat selanjutnya berkatakan Tuhan mendengarkan doanya. Saya tidak tahu saudara, saya tidak tahu masalah yang sedang hadapi pada saat ini. Beban persoalan baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha, anak-anak. Kalau saudara ada yang butuh didoakan secara khusus, saya undang ke depan. Kami hamba Tuhan akan berdoa. Tapi ingat, bukan engkau datang dengan iman, datang dengan segenap hati, datang karena janji Tuhan yang akan menolong engkau. Yang senantiasa rindu, butuh doa secara khusus, kami bersedia mendoakan engkau. Haleluya. Sambil menunggu, kalau ada yang rindu, kita akan puji ini. Kiranya engkau memberkati kami. Yesus, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dengan berpenuh doa. Saudara datang bukan karena kami hamba Tuhan, tapi saudara datang karena janji Tuhan. Amin. Ketika engkau datang ke depan dengan janji Tuhan yang berjanji akan menolong engkau, bukan kami. Haleluya. Kita kembali angkat pujian dan saya minta nanti Om Paul dan juga Pak Cisna sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Kiranya haleluya.
silakan dulu saudara. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian sebab Kau bisa. Mengasihi kami, melindungi kami, menjaga kami, memperhatikan kami lebih daripada apa yang kami lakukan terhadap diri kami sendiri. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan, hamba-Mu yang sudah diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, Engkau berkati dia dalam pelayanan sebagai gembala sidang, sebagai penginjil. Tuhan, tolong apa yang dia lakukan, biarlah anak-anaknya diberkati oleh Tuhan dalam studi mereka, dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Engkau yang memberikan usia, Engkau yang memberikan umur, biar mereka ingat segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah segala kemuliaan dan hormat, sehingga usia yang Tuhan berikan mereka tahu bagaimana untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk hormat dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Ebenezer, kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu. Korban persembahan umat-umat-Mu yang Tuhan sudah gerakan dan sudah mereka datang memberi Tuhan diri, dan Tuhan akan memberkati mereka. Baik korban khusus, terutama milik-Mu yang mereka sudah lakukan, kami percaya janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun karena melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Memberi adalah suatu yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberi lebih daripada apa yang mereka berikan. Terima kasih Bapa, ini doa, ini permohonan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji dan besarkan. Demikian juga Ustaz Tesno yang sudah bersaksi. Tuhan tolong berkati dia, keluarganya, istri, anak, mertua, keluarganya, anak-anak, santri yang mungkin dia ajar dalam di wilayahnya. Tuhan tolong supaya mereka mengalami Kristus lebih dalam lagi dalam hidup mereka, dan mereka menjadi anak panah yang dilepaskan untuk mencapai sasaran, membawa jiwa-jiwa dari kalangan Kedar Nebayon lebih banyak kepada Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi Tuhan berkati sidang Jumat dalam segala aktivitas mereka, kegiatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka, bisnis mereka, perdagangan mereka, studi mereka, apa saja yang mereka lakukan, Tuhan kiranya akan memberkati mereka di sana. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih Bapa, ampuni masalah dosa kami. Kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini
Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Tuhan menyertai sepenuh dunia. Amin.